Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul menganalisis kebutuhan coaching, mentoring, dan konseling karyawan dalam suatu organisasi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan: yang pertama ada Agustina, yang kedua Ayesya Adila, yang ketiga Nurul Tiara, yang keempat Salsabila Mulyawati, dan yang kelima Switi Sintiani. Dalam menganalisis kebutuhan coaching, mentoring, dan konseling dalam organisasi yang harus dilakukan yaitu dengan merencanakan analisis kebutuhan pelatihan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan melakukan identifikasi masalah organisasi, di mana dalam hal ini yang harus dilakukan adalah melakukan analisis tentang apa sebetulnya masalah organisasi yang ingin diperbaiki, terutama masalah yang berkaitan dengan pelaksanakan pelatihan, serta memahami permasalahan yang sedang dihadapi oleh organisasi. Yang kedua, menentukan tujuan analisis kebutuhan pelatihan, di mana setelah melakukan tahapan awal mengidentifikasi seluruh kemungkinan permasalahan bagi organisasi, kemudian mencatatnya untuk menentukan bagaimana menindaklanjutinya. Yang ketiga, menentukan responden, di mana responden adalah sumber data yang akan Anda tanya berkaitan dengan fokus atau tujuan dari AKP. Yang keempat adalah desain proses analisis kebutuhan pelatihan, di mana proses ini berkenaan dengan cara atau bagaimana analisis kebutuhan pelatihan akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah penentuan tim dan waktu pelaksanaan, di mana tim harus memiliki kemampuan atau kompetensi seperti peneliti karena mereka akan melakukan AKP yang hakikatnya seperti proses kegiatan penelitian. Dan berikutnya adalah menetapkan jadwal tentang kapan menyusun instrumen, mengumpulkan data dan menganalisis data serta menyampaikan laporan. Kita akan membahas tentang coaching, mentoring, dan konseling serta teknik menyelesaikan masalah dengan coaching, mentoring, dan konseling karyawan dalam suatu organisasi. Coaching dan mentoring sendiri merupakan sebuah teknik metode pengembangan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas seseorang dalam bekerja. Sedangkan konseling adalah pemberian bimbingan atau penyuluhan oleh seorang yang ahli kepada orang lain yang sedang mengalami suatu masalah dengan cara menggunakan metode psikologis serta pendekatan lainnya. Lalu kapan kita seharusnya melakukan coaching? Pada saat 1. Terdapat suatu permasalahan yang harus dipecahkan. 2. Terdapat penurunan kinerja. 3. Seseorang datang untuk membahas suatu permasalahan, situasi. 4. Bawahan yang baru mempelajari suatu keterampilan baru dalam training. 5. Adanya karyawan yang melakukan sesuatu dengan tidak benar. Ada beberapa teknik dalam coaching, di antaranya 1. Teknik grow atau goal, realistic, option, dan will, wrap up, atau way forward. Yang mana intinya, agar growing bertumbuh oleh karenanya perlu menetapkan tujuan goal. Bandingkan dengan fakta saat ini, realistik, dan temukan berbagai alternatif untuk mempersempit kesenjangan antara tujuan dan kenyataan. Setelah itu lakukan kegiatan yang pasti, way forward, untuk mendekat dengan tujuan. 2. Teknik OCDAC, open, clarity, develop, agree, dan closing. Dari opening, kita harus meluruskan tujuan agar tidak ada perbedaan persepsi. Kemudian, mulailah clarity atau mengklarifikasi mengenai ekspektasi yang dimiliki si coach. Lalu, develop atau dicari selanjutnya kapan kita melakukan mentoring, yaitu pada saat 1. Terdapat karyawan baru yang belum mengetahui kondisi organisasi. 2. Karyawan dipindahkan ke tempat lain yang berbeda. 3. Karyawan memperoleh promosi. Selanjutnya, ada tahapan dan langkah-langkah mentoring. 1. Tahap persiapan atau preparing, di mana tahap persiapan dalam proses mentoring adalah tahap yang bersifat kritis untuk membangun dan mensukseskan kegiatan mentoring. Fase ini meliputi situasi awal kerja untuk mencapai hubungan baik antara mentor dan mentee. 2. Tahap negosiasi, di mana dalam tahap ini terjadi dialog antara mentor dan mentee untuk menentukan waktu pelaksanaan mentoring. 3. Tahap kemungkinan enabling. Selama tahap ini mentor harus mengatur hubungan ini dan belajar aktif, mendukung,
memelihara semangat dalam proses pembelajaran dengan monitoring dan proses evaluasi, dan mendorong dilanjutkannya perkembangan dan bergerak dengan menggambarkan, membantu, memelihara, serta menilai kemajuan terhadap tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, penutup, coming to closure. Penutup adalah bagian yang tak dapat dihindarkan dalam setiap hubungan mentoring. Karena mentoring adalah sebuah tujuan yang berorientasi pada proses, yang mana didorong oleh tentunya pencapaian kompetensi yang profesional. Lalu mengapa kita perlu melakukan konseling? Yang pertama, konseling dilakukan pada saat terdapat masalah atau saat karyawan ingin mendapatkan bantuan dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, permasalahan biasanya berhubungan dengan sikap dan atau perilaku karyawan atau masalah personal pribadi. Selanjutnya yang terakhir, teknik konseling yang pertama yaitu mendengar. Mendengar adalah proses yang terjadi setelah ada rangsangan suara menyentuh lapisan pendengaran di otak. Yang kedua, mendengar di sini maksudnya adalah kita sebagai konselor mendengarkan apa saja yang diceritakan oleh klien terkait permasalahan yang sedang dihadapinya, terutama dalam organisasi. Selanjutnya, memahami. Memahami dalam konseling merupakan suatu bentuk interaksi komunikasi antara konselor dan klien konseli, di mana konselor adalah orang yang memiliki peran utama terhadap keberhasilan konseling. Yang terakhir, merespon. Merespon adalah suatu keterampilan untuk membalas segala rangsangan yang telah disampaikan oleh lawan bicara kita. Melalui rangsangan, komunikator memungkinkan komunikasi melakukan eksplorasi tentang dirinya dalam hubungannya dengan dunianya. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.